Mute Mas Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah statistik bidang sosek. Hari ini kita masuk untuk perkuliahan ke-12. Materi kita adalah uji, ketergantungan ya. Jadi, saya akan melanjutkan kembali, pengujian statistika non-parametrik yang sudah disampaikan minggu lalu. Hari ini sebetulnya kita akan lebih banyak membahas tentang, pengujian dengan menggunakan, chi-square atau chi kuadrat dan, tabel chi-square juga sudah saya bagikan minggu lalu. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah materi kita minggu ini. Jadi beberapa uji chi kuadrat untuk memeriksa tergantungan dan homogenitas. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa uji dan semua akan menggunakan, chi kuadrat, sebagai metode dalam pengujian baik untuk ketidaktergantungan maupun, homogenitas. Pendahuluan, uji chi kuadrat diperkenalkan pertama kali oleh Cuthbertson tahun 1900, digunakan untuk melihat, keselarasan antara data hasil pengamatan dengan, frekuensi harapan. Jadi, seperti sudah disampaikan, pertama kali kita mempelajari uji chi kuadrat itu untuk, uji statistik non-parametrik satu sampel, dan ketika melaksanakan pengujian biasanya kita akan membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data harapan yang, kita ambil dari, populasi. Ada beberapa sifat, matematik distribusi dari chi kuadrat. Yang pertama, kenapa digunakan distribusi chi kuadrat? Karena, distribusi chi kuadrat itu dapat mentransformasikan sebaran normal, baik binom maupun Z, kemudian T ke dalam, distribusi normal standar yaitu sebaran Z. Minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa sebaran Z itu kita peroleh dari nilai XI dikurang dengan nilai tengah dibagi dengan, simpangan baku populasi. Biasanya kalau kita bicara distribusi normal standar Z, maka nilai rata-rata, sampel yang kita ambil adalah 0 dan simpangan baku populasinya sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya, bila nanti nilainya dikuadratkan, maka jadi jika nilai ZI itu dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan nilai distribusi chi, kuadrat. Di mana, ZI kuadrat itu adalah, eee hasil kuadrat dari XI dikurang nilai tengah dibagi dengan simpangan baku populasi. Bila dikuadratkan, kalau yang di atas ini hanya dikuadratkan, tapi kemudian bila dikuadratkan dan dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan, distribusi chi kuadrat, eee, di mana ZI kuadrat 1 ditambah Z2 kuadrat, ditambah dengan bla 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 plus, sama dengan Zn kuadrat. Sebaran distribusi chi kuadrat tergantung pada derajat bebas. Jadi kalau menemukan notasi dengan tulisan dB itu adalah derajat bebas, semakin besar derajat bebasnya maka akan semakin baik, distribusi normalnya. Artinya dB semakin besar itu akan menyebabkan data yang kita ambil betul-betul mewakili, populasi atau mendekati sebaran normal. Ada beberapa uji untuk tergantungan. Yang pertama, uji ini diketahui atau digunakan untuk mengetahui atau memeriksa apakah suatu variabel ada kaitannya dengan variabel lain yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua, apabila, antara kedua sampel tersebut tidak ada kaitan atau tidak saling ketergantungan, maka kita katakan bahwa keduanya saling bebas atau justru sebaliknya. Jika kedua sampel itu memiliki ketergantungan, maka artinya kedua sampel saling, terikat. Asumsi-asumsi yang kita pakai, yang pertama adalah data terdiri atas sebuah sampel sederhana yang berukuran N atas suatu populasi yang diminati atau yang kita amati. Lalu hasil-hasil pengamatan dalam sampel bebas diklasifikasikan secara silang menurut dua kriteria. Kalau yang kita amati adalah dua variabel, sehingga masing-masing pengamatan memenuhi, salah satu kriteria yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, berikut akan disampaikan tabel hasil pengamatan yang disusun ke dalam tabel yang disebut dengan tabel kontingensi. Jadi ini adalah tabel kontingensi, perhatikan bahwa ke samping itu adalah tingkat, klasifikasi kedua, sementara yang kolom itu menunjukkan tingkat klasifikasi pertama ya. Jadi kemudian yang di bawah adalah jumlah kolom dan yang di samping ini adalah jumlah dari baris.
Hipotesanya yang pertama, tadi yang akan kita lihat adalah uji ketergantungan antara 2 variabel, maka H0-nya artinya kedua, kriteria variabel yang diamati termasuk dalam klasifikasi bebas, sementara H alternatif, kedua kriteria klasifikasi termasuk dalam kategori tidak bebas atau memiliki ketergantungan. Rumus, kita menggunakan rumus Chi kuadrat, di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan R dan sigma J sama dengan 1 sampai dengan C, itu adalah OIJ dikurang dengan EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ kuadrat. Derajat bebasnya adalah R dikurang 1 dikali dengan C min 1. R adalah jumlah kolom row-nya, sementara C adalah jumlah kolom. Kemudian OIJ dengan NIJ adalah frekuensi yang teramati atau frekuensi yang hasil pengamatan, sementara EIJ adalah frekuensi harapan. Kaidah keputusannya, jika nanti kita akan melakukan tolak H0, kita akan menolak H0 jika nanti nilai Chi kuadrat hitung lebih besar sama dengan Chi kuadrat tabel. Dan untuk hasil nilai Chi kuadrat tabel, kita bisa menggunakan, nanti tolong dibuka buku atau tabel A12 buku statistik non-parametrik Daniel. Saya masuk ke contoh soal. Suatu studi ingin melihat apakah tingkat pendidikan petani transmigran dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Jadi kita mau lihat ada tidak ketergantungan antara pendapatan dengan pendidikan. Studi ini dilakukan pada daerah transmigrasi lahan pasang surut yang tingkat pendidikan transmigrannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tamat SMP, tamat SD, dan tidak tamat SD. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 2.764 responden petani transmigran. Data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kita mencoba mengkelompokkan pendapatan menjadi 5 kategori, mulai dari kurang dari 100.000, 100.000 sampai 199, 200 sampai 299, 300 sampai 399.000, dan lebih dari 400.000. Sementara pendidikan tadi sudah disampaikan di depan, dibagi menjadi tamat SMP, tamat SD, dan tidak tamat SD. Pertanyaannya adalah, dari data di atas, apakah menyediakan cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada kaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan transmigran, dan gunakan alfa atau taraf nyata 0,05. Jadi kita mau melihat kaitan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan. Betul tidak sih keduanya itu sebetulnya memiliki saling ketergantungan? Maka yang pertama kali yang harus kita tulis ketika kita melakukan pengujian statistika adalah hipotesis. H0-nya adalah tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan petani tidak ada kaitan, sementara H alternatif adalah tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan petani saling berkaitan. Selanjutnya, kita akan diminta untuk menghitung frekuensi teramati dan harapan hasil analisis. Kita akan menghitung frekuensi sel yang diharapkan. Jadi di sini Ibu berikan contoh, misalnya untuk sel 11, ini sel 11, ya, frekuensi kenyataannya adalah 186. Maka kita akan menghitung frekuensi harapan. Ini ada angka 153. Dari mana angka 153 diperoleh? Angka 153 diperoleh dari, pertama kita kalikan jumlah pendapatan untuk sampel yang pendapatannya kurang dari 100.000 dikali dengan total sampel yang pendidikannya tamat SMA dibagi dengan total sampel. Jadi 256, maka E11 jadi frekuensi harapan untuk sel 11 itu adalah 256 dikali dengan 1.164 dibagi dengan 2.764, maka kita mendapatkan nilai E11 sebesar 153,68. Dengan cara yang sama, ya, nanti mahasiswa bisa menghitung bahkan sampai kepada yang terakhir E33. Jadi nanti silahkan dihitung sendiri bagaimana sampai nilai frekuensi harapan sampai dengan E33. Jadi dihitung dengan cara yang sama, ya.
Nah, setelah kita menghitung frekuensi harapan, maka kita akan bisa menghitung nilai chi kuadratnya. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai chi kuadrat adalah kuadrat antara nilai, frekuensi, kenyataan dikurang dengan frekuensi harapan dikuadratkan. Oke, ini mohon maaf, ini harusnya ada tanda kurung ya. Jadi dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Nah, kita lihat yang pertama itu tadi frekuensi kenyataannya 186, sementara frekuensi harapannya 153, dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan. Ini adalah nilai untuk, chi kuadrat E11. Lakukan terus sampai dengan seluruh sel selesai sampai sel terakhir yaitu E33. Jadi yang terakhir ini adalah nilai chi kuadrat untuk E33 di mana kita mengurangkan frekuensi kenyataan 259 dikurang dengan frekuensi harapan sebesar 241,22 dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan. Sehingga kita akan memperoleh nilai chi kuadrat sebesar 47,9. Jadi 47,9 adalah nilai chi kuadrat hitung kita. Ya, selanjutnya kita akan mencari nilai chi kuadrat tabel. Terlebih dahulu kita diminta untuk menghitung derajat bebas. Di depan sudah disampaikan derajat bebas itu rumusnya adalah R dikurang C dikali dengan C min 1. Atau tadi ada 5 kolom, ada 5 baris, maka 5 dikurang 1 dikali 3 kali kurang 1, maka kita akan mendapat derajat bebas sebesar 8. Alfanya adalah 0,05, maka 1, ya, karena di sini rumusnya adalah 1 dikurang alfa, maka 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Maka nanti buka tabel chi kuadrat, ya, buka tabel chi kuadratnya, cari di atas, di bagian atas, alfa 0,95, di kirinya N-nya sebesar, derajat bebasnya sebesar 8, nanti kita akan mendapatkan nilai chi kuadrat tabel sebesar 15,507. Lalu kita akan bandingkan nilai chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. Tadi disampaikan, jika nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka kita akan tolak H0. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis kita, ya, kita mendapati bahwa nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka keputusan kita adalah tolak H0. Kalau kita tolak H0, maka yang kita baca adalah H alternatif. Artinya apa? Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan petani betul saling berkaitan atau ada ketergantungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pendidikan petani. Ya, ada beberapa catatan penting ketika kita akan melakukan uji chi kuadrat. Jadi, penggunaan uji chi kuadrat dalam penelitian itu harus memenuhi beberapa prinsip, ada beberapa hal. Jadi, sampai sekarang sebetulnya belum ada kesepakatan berupa berapa sebetulnya nilai minimal EI atau nilai EIJ tadi agar kita bisa menggunakan uji chi kuadrat. Namun, ada beberapa ahli yang menganjurkan dan cukup realistis untuk diterapkan bila ingin menggunakan jenis uji chi kuadrat, yaitu pertama, yang harus menjadi perhatian minimal nilai EIJ sebesar 10. Jadi artinya apa? Nilai uji chi kuadrat itu tidak bisa kita pakai jika nilai frekuensi harapan lebih kecil dari 10. Jadi minimal nilai EIJ-nya 10. Yang kedua, Koran, seorang ahli statistika menyarankan bahwa untuk frekuensi sel harapan minimal 1 boleh. Jadi menurut Koran, kalau nanti nilai EIJ-nya minimal 1 boleh, tetapi paling tidak 20% lebih sedikit bila sel-sel harapannya kurang dari 5. Jadi 20% lebih sedikit. Jadi jangan sampai nanti Kohran masih boleh memberikan toleransi untuk EIJ yang lebih kecil dari 5 itu boleh, tapi paling sedikit 20% ya. Kohran juga menyarankan bila chi kuadrat memiliki derajat bebas lebih kecil dari 30, maka dengan harus EIJ-nya lebih besar dari 2. Jadi kita bisa menggunakan chi kuadrat untuk sampel atau pengamatan penelitian yang derajat bebasnya kurang dari 30, tetapi nilai EIJ-nya harus lebih besar dari 2. Jadi ini beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian ketika kita memutuskan akan menggunakan uji chi kuadrat di dalam penelitian kita.
Nah, bagaimana kalau, penelitian kita ternyata selnya hanya 2 kali 2. Nah, ini sebetulnya sudah pernah dibahas di pengujian sebelumnya ya, ketika kita melakukan pengujian untuk statistik, non-parametrik 2 sampel. Jadi, maka kalau dia statistik, tabel kontingensinya 2 kali 2, maka kita tidak bisa menggunakan rumus chi-square yang tadi disampaikan sebelumnya, tetapi kita menggunakan rumus chi-square seperti ini. Jadi chi kuadrat sama dengan N dikali dengan AD dikurang BC, dibagi dengan A plus C dikali B plus D dikali C plus D dikali dengan A plus D. Jangan lupa derajat bebasnya tetap row dikurang 1 atau baris dikurang 1 dikali dengan kolom dikurang 1 atau jumlah kolom dikurang 1. Kaidah keputusannya tetap sama, kita akan menolak H0 jika nanti nilai chi kuadrat hitung kita lebih besar daripada chi kuadrat tabel. Bentuk tabel kontingensinya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi nanti sesuaikan dengan rumus yang ada di depan. Ada juga sama seperti tabel chi kuadrat yang lebih dari 2 kali 2, untuk tabel kontingensi berukuran 2 kali 2 ini, Cohen menganjurkan agar chi kuadrat tidak digunakan. Ya, jadi chi kuadrat tidak digunakan bila N atau sampel kita lebih kecil dari 20 atau N-nya antara 20 dan 40, tetapi bila EIJ terkecilnya lebih kecil dari 5, kita tidak bisa gunakan chi kuadrat, atau sampel kita lebih besar dari 40 dan tidak ada EIJ-nya lebih kecil dari 1. Ya. Jadi mohon nanti ketika riset atau penelitiannya nanti ketika skripsinya menggunakan tabel chi kuadrat, maka sebelum nanti memutuskan menggunakan chi kuadrat, ketika sudah ambil data, kemudian melakukan pengolahan data, hati-hati cek terlebih dahulu apakah data sampel yang diperoleh, ya jumlah sampelnya, nilai EIJ-nya itu memenuhi syarat untuk menggunakan uji chi kuadrat. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan uji chi kuadrat untuk memeriksa homogenitas. Uji ini dilakukan bila kita ingin mengetahui apakah data dari sampel yang kita amati berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Pada uji ini kita menarik sebuah sampel dari masing-masing populasi yang diselidiki, kemudian mengklasifikasikan subjek-subjek menurut karakteristiknya, dan hasilnya nanti diperagakan tetap dalam tabel kontingensi. Rumus tabel kontingensi 2 kali 2 tadi sudah disampaikan, jadi kita akan menggunakan rumus dan tabel kontingensi yang sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Asumsinya sampel yang diamati bebas dan acak. Yang kedua, masing-masing subjek dalam populasi boleh diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 2 kategori yang saling eksklusif berdasarkan apakah subjek tersebut memiliki atau tidak memiliki karakteristik yang diamati. Nah, ini adalah hipotesa dan statistik pengujian serta kaidah keputusan yang kita pakai untuk memeriksa homogenitas antar sampel. H0-nya adalah apakah populasi-populasi asal sampel homogen atau apakah populasi asal sampelnya sama. Sementara H alternatifnya adalah apakah populasi-populasi asal sampel tidak homogen. Ini adalah uji chi kuadratnya, derajat bebasnya sama R dikurang 1 dikali dengan C min 1, dan sama juga untuk kaidah keputusannya, kita akan tolak H0 jika nanti chi kuadrat hitung lebih besar daripada nilai chi kuadrat tabel. Ini adalah contoh soal ketika nanti kita akan membuat tabel kontingensi 2 kali 2. Contohnya, seorang peneliti ingin melihat tingkat kerusakan tanaman karet di Pirbun karet. Dalam penelitiannya, ia mengelompokkan petani peserta ke dalam 2 kelompok berdasarkan asal petani peserta. Kelompok 1 merupakan petani peserta yang berasal dari usaha tani karet, sementara kelompok 2 adalah petani yang bukan berasal dari usaha tani karet. Kelompok 1 terdiri dari 42 sampel petani, sementara kelompok 2 terdiri dari 22. Penelitian ini berguna untuk melihat tingkat kerusakan tanaman karet yang diusahakan oleh masing-masing kelompok setelah 10 tahun tanaman karet tersebut ditanam. Data hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini adalah data hasil pengamatan terhadap 2 kelompok
yang diamati. Yang pertama, kelompok pertama adalah memang awalnya usaha tani karet, sementara kelompok kedua awalnya bukan asal usaha tani karet. Dari data di atas, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kedua populasi tersebut tidak homogen dalam hal kerusakan tanaman karet? Gunakan alfa 0,05. Maka apa yang kita lakukan? Terlebih dahulu kita rumuskan hipotesa. Hipotesa H0 berbunyi, kedua populasi yang diwakili oleh kedua kelompok petani peserta pirbun karet homogen dalam tingkat kerusakan tanaman. H alternatif, kedua populasi yang diwakili oleh kedua kelompok petani peserta pirbun karet justru tidak homogen dalam hal kerusakan tanaman. Nah, di tabel kontingensi 2x2, kita sebetulnya sudah mendapatkan informasi terkait dengan nilai A, B, C, dan D. Maka kita masukkan nilai tersebut ke dalam perhitungan Chi kuadrat kita. Jadi hati-hati nanti ya, supaya nanti dalam perhitungan kita tidak salah. Hasil Chi kuadrat hitung kita mendapatkan nilainya sebesar 6,112. Jadi masukkan nilainya ya. Sama seperti penghitungan Chi kuadrat sebelumnya, setelah kita mendapatkan nilai Chi kuadrat hitung, maka kita akan diminta untuk menentukan nilai Chi kuadrat tabel. Nilai Chi kuadrat tabelnya adalah 1 dikurang alfa, itu kan alfanya tadi 0,05 ya, maka 1 min alfanya adalah 0,95, sementara derajat bebasnya 1. Kenapa derajat bebasnya 1? Karena tabel kontingensinya kan 2 kali 2, berarti 2 kurang 1 itu 1, yang 1 kali 1, maka derajat bebasnya 1. Apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pengujian kita? Dari hasil pengujian kita dapat kita simpulkan bahwa nilai Chi kuadrat hitung lebih besar daripada Chi kuadrat tabel. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menolak H0. Hati-hati, kalau kita menolak H0, maka yang kita baca adalah H1. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kedua populasi yang diwakili oleh kedua kelompok petani peserta pirbun karet sebetulnya tidak homogen dalam tingkat kerusakan tanaman karet. Ya, jadi tingkat kerusakan tanaman karet itu tidak homogen antar kedua populasi yang kita amati. Bagaimana kalau tabel kontingensi kita lebih dari 2 kali 2, atau misalnya di sini yang kita lihat tabel kontingensinya R kali 2. Ya. Misalnya pada kasus di mana kelompok populasi yang kita amati itu ada 4. Kalau tadi kan ada 2, kalau sekarang populasi asal sampel kita bagi menjadi 4, yaitu asal usaha tani karet, lalu asal usaha tani tanaman pangan, lalu asal tanaman perkebunan daun karet, dan bukan asal usaha tani. Oke, nah ini adalah hasil kerusakannya. Jadi duanya itu adalah banyaknya tanaman yang rusak, sementara kelompok taninya ada 4. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa populasi tersebut tidak homogen dalam hal kerusakan tanaman karet? Gunakan alfanya 0,05. Maka apa yang harus kita lakukan? Sama seperti di depan sebetulnya, pertama kali kita tetap harus masukkan hipotesa, karena kalau mau melakukan pengujian statistika, yang pertama kali harus kita tulis di atas itu adalah hipotesa, karena yang akan diuji dalam statistik inferensia adalah hipotesa. Jadi tulis dulu hipotesanya. Apa hipotesanya? Karena memang pengujian kita untuk melihat homogenitas, maka H0-nya berarti keempat populasi yang akan kita amati itu sebetulnya homogen. Artinya dia sama nanti tingkat kerusakannya. Tapi H alternatif justru adalah kebalikan. Artinya kita menghipotesakan bahwa keempat populasi yang kita amati dalam penelitian kita itu tidak homogen dari sisi kerusakan. Oke, setelah itu kita akan diminta untuk menghitung lagi frekuensi harapan. Sama seperti ketika kita melakukan uji ketidaktergantungan di depan, maka kita akan menghitung dulu frekuensi harapan. Misalnya ini ada 33,76, didapat dari mana? 33,76 ini adalah nilai EI atau nilai harapan. Ya, didapat dari perkalian antara jumlah petani asal usaha tani karet 70 dikali dengan banyaknya tanaman yang rusak sebesar 69
dibagi dengan total hasil sampel petani. Maka kita akan mendapatkan frekuensi harapan untuk atau E11 itu sebesar 33,733. Ya, nanti silahkan dilanjutkan perhitungan frekuensi harapan sampai dengan sel ke E11 ke E24. Nanti silahkan dilanjutkan atau oke. Jika telah selesai menghitung frekuensi harapan, maka nanti kita bisa menghitung nilai KI kuadrat. Sama seperti perhitungan sebelumnya, kita diminta mengurangkan antara nilai kenyataan dengan frekuensi harapan dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai frekuensi harapan. Dijumlahkan untuk semua selnya. Ya, nanti kita akan memperoleh nilai KI kuadrat hitung sebesar 35,761. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai derajat bebas. Nilai derajat bebasnya adalah 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1 atau 3. Pada alfa 0,95 kita akan memperoleh nilai 7,815. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Tadi kesimpulannya sama, kita akan bandingkan antara KI kuadrat terhitung dengan KI kuadrat tabel. Jika nilai KI kuadrat hitung lebih besar, maka kesimpulan kita adalah tolak H0, artinya keempat populasi sebetulnya tidak homogen dari sisi kerusakan tanaman karet. Ya, dalam konteks yang lebih luas, uji homogenitas juga dapat diperluas atau digunakan pada kasus kontingensi tabel yang berukuran R kali C. Nah, ini adalah contoh tabel chi-square. Jadi, Ibu ulangi kembali, sebetulnya kita sudah sering sekali membaca tabel chi-square ya. Yang atas ini adalah alfa, ini adalah alfa. Tadi misalnya kita 0,95, maka di sini 0,95. Dan ini V ini adalah derajat bebas. Nanti kita akan cari titik temunya, misalnya ketika derajat bebasnya 1, untuk tabel kontingensi 2 kali 2, maka kita akan mendapatkan nilai chi kuadrat square-nya sebesar 3,84. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran terkait perkuliahan kita hari ini. Semoga mahasiswa bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Bila ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan nanti mendaftarkan pertanyaan di kolom chat atau forum yang Ibu siapkan di e-learning. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.